Di mana ada huruf mim sukun, ya, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid juga. Kalau ada mim sukun, di situ akan terjadi hukum tajwid juga dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, perhatikan media gambar di layar tuh. Nah, perhatikan tuh media gambar di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid. Semoga dapat langsung bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian bagi yang sudah lancar kemudian belum paham tajwid, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid juga akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita. Masih pada surah Al-Baqarah ayat 283. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 283 ini. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 283 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapan kami dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan dapat langsung dipahami dengan mudah dan dapat langsung dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit, yang terpenting bagi kami itu bisa langsung dipahami tajwidnya, seperti itu. Pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 283 ini, kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Nah, dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Setelah itu baru sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini. Fa in a, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, ini tanda sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Tanda huruf sukun. Huruf sukun itu
biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya sama. Tandanya itu seperti ini. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Nomor 1 itu baris 2 di atas huruf. Nah, itu namanya fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf, itu namanya kasrotain. Dan yang nomor 3 dhammatain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat. Kalau di situ ada huruf nun sukun atau di situ ada tanda baca tanwin, maka dengan kita memperhatikan huruf setelahnya, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, begitu. Nah, contoh itu seperti ini. Ini kan ada huruf nun sukun. Nah, berarti terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, huruf setelah nun mana? Hamzah ini. Nah, kalau kami katakan huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Nah, ini huruf nun. Sebelah kiri kita mana? Nah, ini kan hamzah ini kan. Ini huruf nun, setelahnya adalah hamzah. Kok ini huruf hamzah bukan ke huruf alif? Bagi saudara yang belum tahu, kalau ada alif ada tanda bacanya. Huruf alifnya tuh memiliki tanda baca nih ya, memiliki harokat. Huruf alif kalau dia memiliki tanda baca, memiliki harokat, maka itu huruf hamzah, bukan huruf alif, bukan. Nah, makanya ini nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah inilah yang harus kita ketahui. Dia ini huruf apa supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan tuh media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Jadi untuk huruf-hurufnya itu silakan dihafal supaya nantinya kita bisa mengetahui hukum tajwidnya, bisa menguasai hukum tajwidnya begitu. Karena dia izhar maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya, begitu kan? Yang dibaca jelas itu bunyi nun sukunnya. Kita baca jelas fa'in, berbunyi jelas nunnya tuh. Kemudian tidak didengungkan, tidak, baca pendek saja. Fa'in amina, jangan baca fa'in, jangan begitu, jangan. Fa'in amina ba'dukum. Di sini ada huruf mem sukun. Ini huruf mem. Ini ada tanda sukun. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, ya. di mana ada huruf mem sukun, ya, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid juga. Kalau ada mim sukun di situ akan terjadi hukum tajwid juga dengan memperhatikan huruf setelahnya. Perhatikan media gambar di layar tuh. Di samping tuh. Kalau hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia lebih ringkas, hanya ada 3 hukum. Perhatikan nomor 1. Kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Kalau ada mim sukun setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Kalau mim sukunnya tidak bertemu dengan ba, tidak bertemu dengan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Sekarang ini perhatikan ini. Ini mim sukun nih, setelahnya huruf ba. Apa hukumnya? Hukumnya berarti ikhfa syafawi. Maka kita dengungkan di bagian kumnya itu, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Ba'dukum ba'dum ba'dum. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada tanwin. Tadi kan sudah kami ingatkan tuh, setiap ada nun sukun atau ada tanwin, maka di situ terjadi tuh hukum tajwid. Ini ada tanwin. Berarti terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Di sini tanwin, setelahnya huruf fa nih. Huruf fa ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan tuh media gambar di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah
ikhfa hakiki. Nah, sedangkan huruf fa itu dia masuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah. Huruf nunnya mana gitu kan? Di sini nggak ada huruf nunnya. Ini kan tanwin nih. Ini tanwin. Jadi tanwin itu kalau kita baca kan ada huruf nunnya tuh. Ba'don. Nah, kan ada huruf nunnya kan yang tampak ya, yang kelihatan apabila kita ucapkan, tapi dari segi penulisan ya nggak ada huruf nunnya. Ada huruf nunnya? Nggak ada. Tapi kalau kita ucapkan maka dia tampak huruf nunnya tuh. Ba'don. Nah, ada kan kelihatan kan ada huruf nunnya di ujung itu. Nah, itu dekat. Itu di tengah-tengah. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah. Tidak dekat juga tidak jauh makharijul hurufnya begitu. Makanya dikatakan ausat. Cara membacanya kalau ikhfa ya dibaca samar. Nah, kemudian didengungkan. Apa yang dibaca samar itu apa? Bunyi tanwinnya. Jangan dibaca ba'don gitu berbunyi n jelas begitu jangan. Nah, tapi disamarkan. Ba'don seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian dongnya itu suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ba'don falyu'addil ladzi. Di sini ada alif lam. Nah, ini ada alif lam syamsiah hukumnya. Huruf syamsiahnya mana? Ini huruf lam ini. Nah, perhatikan tuh media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya tuh bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, ini huruf syamsiahnya huruf lam ini. Ini huruf alif. Huruf lam yang satunya mana? Nah, di sini kan huruf lam ini bertasydid nih. Huruf yang bertasydid itu kalau diurai dia ada dua huruf tuh. Ada huruf ini lam bertasydid nih. Maka kalau diurai maka ada huruf lam yang sukun, kemudian huruf lam yang berharokat begitu. Maka di sini huruf lam yang satunya kalau di sini ini ya, dia enggak ditulis nih, ya, enggak ditulis. Tapi ini hukumnya tetap alif lam syamsiyah. Fal yu'addil ladzi tumina ama, ma dibaca panjang. Nah, perhatikan media gambar di samping. Nah, di situ kan ada rumus mad itu, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itulah yang dinamakan dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3 tuh. Nomor 1 huruf ya sukun sebelumnya kasroh, rumus 2 huruf waw sukun sebelumnya dhammah, rumus 3 huruf alif sebelumnya fathah. Itulah huruf-huruf mad. Kemudian nanti dari segi penulisan huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti warna biru untuk menunjukkan bacaan panjang. Nah, seperti itu. Nah, cara membaca media gambar di samping itu. Nah, sedangkan ma ini dia letaknya itu terletak pada rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam telah diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Tapi di sini dia disambung dengan huruf mim. Namun yang menjadi titik perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Yang terpenting itu ada alif. Kalau ada alif sebelumnya ada ini nih. Ada tanda baca fathah, harokat fathah, baris 1 di atas huruf. Ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Amanatahu, hu dibaca panjang, tanda panjangnya ini. Nah, ini dhammah terbalik nih. Kan tanda baca dhammah atau harokat dhammah itu kan bentuknya seperti ini kan, seperti ini ya, seperti ini. Tapi kalau tanda baca dhammah itu bentuknya dia terbalik seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingga hu ini dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Kenapa begitu? Karena ini huruf ha dhamir, yang diapit oleh 2 huruf yang berharokat. Diapit oleh dua huruf yang hidup ya, nih. Bukan huruf sukun, tapi huruf yang berharokat, huruf hidup. Nah, begitu. Kemudian setelahnya bukan hamzah, di sininya ini bukan hamzah. Kalau di sininya hamzah nanti dia menjadi mad silah tawilah dia jadinya begitu. Tapi karena di sininya bukan hamzah dia mad silah qasirah. Panjangnya mad silah qasirah itu sama 2 harokat juga, sama dengan mad tabi'i begitu.
amanatahu wal yattaqillah. Di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah di sini nih ada tanda baca kasroh. Lafaz Allah sebelumnya di sini ada tanda baca kasroh. Maka lafaz Allahnya itu kita baca tipis. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalahnya itu kita baca tipis. Kita baca tarkik. Sehingga kita baca wal yattaqillah. Jangan taqillah, jangan. Tapi dibaca tipis, taqillah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Setiap kita mengaji Al-Qur'an ya kita membaca Al-Qur'an. Kalau di sana ada alif lam, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Baik kalau tidak alif lam syamsiyah ya alif lam qamariyah, seperti itu. Kalau di sini dia lebih mudah dalam mengamatinya. Di sini kan ada alif lam, jajar begini ya, terjadilah hukum tajwid. Kalau nggak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah. Ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah ini. Dikarenakan huruf lam yang di tengah ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membacanya itu dibaca idgham. Jadi huruf lam yang di tengahnya ini kan dia enggak, huruf lam yang ini nih. Huruf alif, huruf lam ini kan ini nih, huruf lam yang ini nih. Enggak ada tanda bacanya kan. Jadi dari qi langsung masuk ke huruf lam yang di tengah yang ada tanda bacanya ini, begitu. Jadi jangan bingung cara bacanya. Wal yattaqillah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Tanda panjangnya apa ini nih? Ini alif kecil nih atau fathah berdiri. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, kita itu menjumpai huruf. Di atas hurufnya itu ada tanda seperti ini. Harokat fathah berdiri. Tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini nih, mereng kan. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wal yattaqillaha rabbah. Huruf ra memiliki tanda baca fathah. Nih, tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebal kan huruf ra-nya. Wal yattaqillaha rabbah. Kemudian ini kita baca rabbah, jangan dibaca rabbahu. Huruf H kita sukunkan. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf ya, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang. Karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca rabbah. Nanti pasti saudara akan bertanya-tanya, ini kok huruf H-nya tadi dikatakan tidak dibaca panjang, ini di atas dibaca panjang, ini di sini nih ada tanda panjang nih. Ini dia mad silah qasirah kan tadi hukumnya. Mad silah qasirah atau mad silah sugro. Mad silah itu berlaku tanda panjangnya apabila diwasolkan. Tapi kalau diwakafkan dia tidak berlaku tanda panjangnya. Ini kan tadi kita wasolkan kan, kita tidak berhenti di sini, maka ini dibaca panjang. Amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Tapi kalau kita berhenti tepat di mad silah, maka mad silahnya itu gugur. Tidak berlaku tanda panjangnya. Kita berhenti di sini, rabbah. Tapi kalau kita tidak berhenti di sini, baru berlaku tanda panjang nih, rabbahu dan seterusnya, baru berlaku tanda panjangnya seperti itu. Kemudian di sini nih agak sedikit ketutup ya. Di sini nih tanda waqaf, ini bentuknya tuh qaf dengan lam di sini nih. Ini agak sedikit ketutup ya. Kemarin kami sedikit kurang teliti nih ngeditnya, baru sadar ini. Boleh dicek lah di Al-Qur'an saudara masing-masing ya. Di sini nih ada tanda waqaf, qaf dengan lam. Yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau menemukan tanda waqaf al-waqfu aula itu maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi lebih utamanya kita berwakaf. Berhenti dulu, kita ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Bentuknya itu dia qaf dengan lam. Al-waqfu aula. Sekarang mari sama-sama kita baca dengan pelan-pelan, kita terapkan apa yang telah kita pelajari. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi
liyu'tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.